Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya pada sehat walafiat ya, dan semuanya dalam keadaan dilindungi sama Allah. Ini Mixi, ketemu lagi sama Mixi. Lembut banget sih bulunya. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa kalian share di media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa ditonton selalu videonya. Yang belum subscribe, di subscribe ya, supaya kita lebih kenal lagi. Lebih apa namanya ya, pokoknya mah aku pengen banget punya persahabatan yang luas gitu, nggak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Walaupun ya alhamdulillah gitu, karena saya juga dagang online dan setiap hari saya live, ya alhamdulillahnya pertemanan saya sudah alhamdulillah sangat luas gitu, mulai dari ya dari berbagai sudut Indonesia lah ya gitu. Kadang-kadang karena mungkin kami saking akrabnya, nggak hanya sebagai penjual dan konsumen gitu, tapi udah sampai ke apa istilahnya, curhat gitu kan, tukar pikiran gitu, alhamdulillah gitu. Bahkan ada yang saya memulai bisnis online saya itu dari tahun 2015 sampai sekarang tuh masih jadi pelanggan saya gitu, alhamdulillah. Dan kalau cerita tuh, kalau diskusi tuh selalu nyambung gitu, dan saya suka banget karena saya orangnya nggak pernah pilih-pilih teman, nggak pernah pilih-pilih dia warna putih atau warna hitam, atau bahkan dia agamanya beda, selagi saya tidak melanggar hukum SARA dan kita bisa saling bertukar pikiran dan apa istilahnya ya, tidak saling menyakiti agama kita gitu, dan dengan perbedaan ya kenapa enggak gitu. Jadi uh, hari ini sebenarnya aku mau ngebahas tentang, jadi teman-teman, ini adalah Ramadanku yang kesekian, alhamdulillah rabbil alamin. Masih diberikan bernapas, masih dipertemukan lagi dengan Ramadan ini, masih di apa istilahnya ya, masih bisa menghirup nafas di sampai detik ini gitu. Itu kan adalah bagian dari anugerah gitu. Kalau kita udah nggak napas lagi, kalau kita udah nggak bisa hidup lagi, ya sudah selesai gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu ya, ini adalah Ramadan saya yang kesekian. Saya sebenarnya bukan lagi dianggap sebagai mualaf teman-teman, karena sudah lama gitu kan. Tapi tetap saja dari jauh di hati saya yang paling dalam, tentu saya sangat-sangat bangga bisa apa istilahnya, bisa merasakan dan meyakini keyakinan ini gitu. Jadi kalau masih ada orang Islam yang tidak peduli dengan keyakinannya, maksudnya peduli kayak gini, dia muslim gitu, saya nggak ngejudge ya, dia muslim tapi dia nyerang saudaranya yang muslim juga gitu, padahal sesama kita muslim adalah bersaudara. Kalau yang satu sakit semuanya sakit kayak gitu kan ya. Tapi miris sekali ketika misalnya ada satu teman kita diadu domba gitu kan, teman kita yang muslim ikut-ikutan menghujat gitu, padahal nggak kayak gitulah harusnya ya. Ya namanya juga manusia ya, kita tidak luput dari dosa gitu, tapi jangan sampai kita terperdaya atau bahkan kita diadu domba oleh orang yang maksudnya satu kaum yang punya tujuan supaya kita sesama muslim ini terus bergesekan gitu, sampai akhirnya mengeluarkan api, sampai akhirnya kita ujung-ujungnya saling serang gitu kan. Itu sih yang kadang membuat saya miris gitu. Tapi di lain sisi inilah agama saya yang terbaik teman-teman, alhamdulillah inilah agama saya yang terbaik. Sekali lagi, inilah agama saya yang terbaik. Aku tidak menjelekkan agamaku yang sebelumnya. Ada telepon. Aku tidak menjelekkan agamaku yang sebelumnya teman-teman. Saya tidak pernah dimanapun menjelekkan agama saya ketika saya masih beragama Kristen misalnya, agama saya bla 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 bla, enggak.
Cuma saya mempunyai perbedaan, membandingkan, dan itu hal yang wajar bagi saya yang punya akal, hal yang wajar bagi saya yang sudah dewasa dan mencari satu keyakinan yang menyatu dan yang benar-benar saya yakini 100% gitu. Enggak 50%, enggak 90%, atau 99%, tapi saya meyakini itu 100%. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton ini yang agamanya bukan muslim, tidak, no, saya tidak pernah menjelekkan agama saya terdahulu, Kristen, Protestan gitu ya. Tapi ya semua manusia punya hak dan dia punya pilihan, ya enggak, dimana dia akan dimana dia mengambil jalan untuk tujuan hidupnya gitu. Nah, inilah saya mengambil jalan karena saya sudah dewasa. Walaupun saya dilahirkan dari agama Kristen Protestan, saya sudah dewasa, saya punya hak mencari yang terbaik untuk saya, punya hak mencari ya agama yang saya akan yakini gitu. Dan alhamdulillah sekarang sampai detik ini saya masih kagum banget sama cara perjuangan Rasulullah, bagaimana cara-cara perjuangan para sahabat. Saya berpikir bahwa ya Allah, ketika itu gitu ya, Rasulullah yang dengan kesederhanaannya, baginda Rasulullah itu beliau sudah dipastikan akan mendapatkan surga gitu ya, tapi ya beliau masih tetap hidup dengan apa adanya gitu, hidup dengan dakwahnya gitu, dengan lelahnya gitu ya, dengan susah payahnya gitu. Padahal ya baginda Rasulullah sudah jelas gitu ya, Allah sudah berkata bahwa ya surgalah tempat beristirahatnya beliau gitu. Kadang-kadang kita suka mikir, ya Allah, aku nih gitu ya yang belum jelas nih gitu ya, nggak tahu nih nanti di mana berakhirnya gitu kan ya. Maksudnya kenapa kita kadang-kadang yang belum pasti kita nanti akan dijatuhkannya kemana gitu ya. Hidup ini kan antara dua saja pilihannya gitu ya, gelap dan bercahaya gitu ya, neraka atau surga gitu. Jadi kadang suka, ya Allah gitu, gimana ya, awal saya memasuki Islam itu emang yang pertama kali saya baca adalah sejarah tentang Rasulullah, baginda Rasulullah SAW, dan saya begitu sangat kagum banget dengan beliau gitu ya, dengan perjuangan beliau, dengan kesederhanaan beliau gitu ya, bagaimana cara beliau berdakwah, bagaimana cara beliau berdakwah lewat dagang gitu ya. Dan ya salah satu cita-cita saya kenapa saya sampai sekarang berdagang, teman-teman, ya walaupun saya emang terlahir dari keluarga yang notabene adalah pengusaha ya, jual beli berdagang gitu, tapi jauh di hati saya yang paling dalam ketika saya sudah masuk Islam, saya pengen banget seperti cara Rasulullah gitu, bagaimana Rasulullah menyampaikan kata demi kata gitu ya, sampai orang itu masuk Islam gitu, enggak hanya satu daerah tapi satu dunia gitu ya. Bayangkan gitu ya, perjuangannya Rasulullah yang paling lama itu gitu, padahal beliau istilahnya ya udah pasti masuk surga gitu, tapi masih baginda Rasulullah masih berlelah-lelah, masih berkutat dan berdarah-darah dengan dakwahnya gitu, dengan kesusahannya gitu. Bahkan tidur pun ya nggak ada lagi kata kemewahan tempat tidurnya Rasulullah ya, teman-teman ya. Tapi saya maksudnya ini untuk diri saya sendiri juga gitu ya, bahwa seringkali kita mengeluh gitu bahwa kenapa sayang, kenapa Molly, kenapa makannya udah ada di dapur gitu, makannya udah ada. Seringkali kita mengeluh bahwa terlena gitu ya, ada kemudahan dari Allah, tapi kadang-kadang kita jauh dari Allah gitu. Ada rezeki dari Allah tapi kita jauh dari Allah gitu. Ada keberkahan dari Allah di keluarga kita tapi kita jauh dari Allah gitu. Atau bahkan saya enggak istilahnya
tidak menuduh siapapun, tapi bisa jadi ini untuk diri saya sendiri, bahwa ya Allah aku belum pintar gitu berdakwah gitu ya, ya Rasul gitu, aku belum, ya Allah masih jauh sekali gitu ya, aku tak pandai gitu istilahnya mengutarakan kata atau mengubah satu orang dari terpuruk, dari orang yang buruk jadi bertobat gitu kan. Kadang-kadang saya eh, berpikir seperti itu gitu, maksudnya setua ini saya gitu, mau sampai kapan gitu kan, mau sampai kapan saya enggak berbuat baik, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, tidak menyebarkan kebaikan gitu kan. Agama itu kebaikan ya, sempurna gitu kan. Jadi kalau kita udah paham satu ayat maka sampaikanlah gitu, walaupun misalnya kita terbata-bata gitu, tapi saya sendiri pun masih dalam proses untuk berani dan belajar juga pede gitu teman-teman ya. Bagaimana supaya orang itu tidak tergurui gitu, tidak merasa tergurui gitu ya. Nggak semudah itu gitu. Jadi dakwah emang nggak semudah membalikkan tangan gitu. Kalau misalnya kita mengajak orang yang suka mabuk-mabuk untuk tidak mabuk-mabuk gitu kan, kita butuh perjuangan. Tapi saya membaca sejarah Rasulullah gitu ya, baginda Rasulullah SAW, begitu pahitnya gitu ya, begitu lelahnya beliau, sehingga tidur beliau aja hanya berapa jam gitu ya. Apa ya, suka kayak pengen meneteskan air mata sendiri gitu, maksudnya begitukah amat panjang perjuangan baginda Rasul gitu, sehingga agama Islam ini menyebar di seluruh dunia, bukan lagi satu daerah gitu teman-teman. Itu bukan hal yang mudah gitu. Mereka pastinya dengan para sahabat-sahabat gitu ya, sangat erat bekerja sama, sangat erat berpegang tangan gitu ya, berpacu untuk melawan kebatilan dan mengejar kebenaran gitu. Kadang-kadang ya jujur saja saya minder gitu, sebenarnya minder nggak boleh ya, tapi minder dalam arti kata saya juga pengen belajar gitu. Misalnya saya ngelihat seseorang gitu ya, dia pandai berdakwah gitu kan, beliau pandai menulis gitu kan, beliau pandai mengubah, bahkan cepat gitu, dalam 1 bulan itu beliau menyampaikan kebaikan gitu kan, dan kebaikan itu orang pakai gitu ya kan. Lagi-lagi sebenarnya amalan yang kita dakwahkan ke orang lain dan orang lain melakukan kan, pahalanya tetap jalan gitu, sama seperti kita mengajar gitu kan teman-teman. Jadi ketika misalnya kita memberikan satu pembahasan kepada murid-murid kita dan suatu saat mereka terus mengamalkan itu, ya sampai kita di dalam kubur pun amalan itu masih tetap berjalan gitu, apabila yang kita sampaikan itu terus melakukannya kayak gitu. Jadi ya dakwah itu tidak semudah membalikkan tangan gitu ya. Seorang pejuang mengharapkan bulan di tengah siang itu nggak mungkin gitu ya, seperti lagunya Saujana gitu. Jadi seorang pejuang emang dia harus berani, pede, dan kuncinya satu dulu, kitanya beriman dulu gitu ya. Tapi teman-teman, bukan berarti saya adalah seorang yang sempurna, saya adalah seorang pendosa, saya punya aib sangat banyak. Dan apabila mungkin Allah tunjukkan betapa banyaknya aib-aib saya, mungkin saja kalau misalnya diibaratkan aib saya itu seperti bau, mungkin enggak ada orang yang bertahan, enggak ada orang yang kuat dekat saya saking saya baunya. Begitulah perkiraan bagaimana. Ya, saya bicara kayak gini bukan berarti saya adalah orang yang nanti takutnya kalian berpikir kamu sok suci, kamu sok pandai, sok pinter. Enggak teman-teman. Jadi aku sedang belajar bagaimana cara mengolah perasaan, mengolah semangat, mengolah kata gitu ya, untuk belajar lagi beramar ma'ruf nahi mungkar gitu, untuk mengajak banyak orang dalam kebaikan gitu. Aku tuh orangnya tipe pembelajar, jadi aku kalau belum bisa aku akan belajar terus gitu. Jadi suatu saat ketika saya kuliah teman-teman, seperti video saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa hidup
ketika saya kuliah sangat terlunta-lunta seperti gembel gitu ya. Dan di semester-semester akhir saya mendapatkan kemudahan, yaitu saya seringkali diajak sebagai pembicara, padahal saya nggak tahu emang saya siapa gitu ya, saya bisa apa gitu ya. Tapi seringkali adik kelas atau misalnya kakak senior gitu ya, yang eh, atau di kampus lain atau di tempat lain gitu ya, memberikan saya eh, kesempatan untuk mengisi acara gitu ya. Jadi ini teman-teman ya, kalau saya jualan live di Facebook itu beda rasanya. Kalau live di Facebook itu kita menjajakan jualan gitu ya, walaupun kita nggak bertemu secara langsung, tapi mereka bisa melihat wajah saya gitu. Misalnya 300 konsumen di dalam live saya, mereka bisa melihat saya tapi saya tidak bisa melihat mereka gitu. Dan mungkin karena saya sudah terbiasa, saya fasih gitu. Dan tentunya ketika saya dulu awal-awal sebagai pengisi acara di semester-semester akhir S1 saya tuh latihannya susah payah. Sampai saya nggak tidur, besoknya nih saya mau ngisi acara gitu ya. Wirausaha muda mandiri gitu. Maksudnya saya berpikir kayak gini, oh ya Allah, oke, kalau misalnya saya dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa seperti ini, kenapa enggak. Walaupun jauh di dalam hati saya, yang paling dalam saya berpikir, loh saya siapa gitu ya, apa yang bisa istilahnya dibanggakan dari saya gitu. Tapi saya berpikir lagi bahwa ya mungkin ini cara Allah supaya saya semakin pintar berbicara, semakin pintar untuk menyampaikan gitu kan. Akhirnya saya tuh awal-awal ngisi itu, teman-teman, gimana sih ngisi seminar yang segitu banyaknya orang, itu saya malamnya nggak tidur sama sekali. Saya di depan kaca, terus di depan kaca latihan ngomong, latihan senyum, latihan, aduh pokoknya segala macem deh gitu. Sampai akhirnya ketika saya ngisi acara tuh saya ngantuk gitu, karena emang nggak tidur gitu kan. Dan kesana kesananya, oh iya, bertemu dengan orang banyak itu seperti ini, bertemu orang secara personal itu seperti ini gitu. Public speaking itu kan nggak mudah, teman-teman. Kelihatannya gampang bagi orang yang terbiasa, tapi kalau kita belum terbiasa, alamak, masya Allah, subhanallah, sulit gitu. Tapi lagi-lagi saya berusaha waktu itu, sampai akhirnya saya ngisi dari kampus ke kampus, dari satu kampus ke kampus gitu kan, sampai ke acara anak-anak remaja, ke acara ibu-ibu. Dan alhamdulillah dari hasil itu saya bisa membayar wisuda saya gitu ya. Kan kalau mau lulus itu kan, kalau udah menuju wisuda semuanya harus lunas, teman-teman gitu. Tapi bagaimana caranya saya dulu untuk melunasi sekian, sedangkan SPP saya aja ketika kuliah saya cicil gitu ya. Dan qadarullah, lagi-lagi Allah itu maha kaya dan maha pengasih. Jangan pernah takut kita miskin, tapi takutlah kita menyerah, takutlah kita terpuruk dan tak mau maju lagi. Itu yang bahaya di apa istilahnya, perjuangan terakhir saya ketika S1 itu. Alhamdulillah dari sini kan, kalau ngisi acara tuh dibayarnya langsung gitu ya, walaupun saya tidak kasih tarif, bahkan saya juga seringkali nggak mau dibayar gitu. Tapi entah kenapa rezeki itu semacam datang ke saya tuh mengalir seperti sungai yang tidak ada bebatuan gitu ya, langsung cus gitu, masya Allah. Dan kemudahan itu yang membuat saya takjub bahwa Allah itu ada, Allah itu ada di dekat saya, dan Allah itu ada di hati saya, Allah itu ada di pikiran saya, Allah itu ada dalam iman saya. Ya, saya tidak sendiri. Jadi itulah yang menguatkan satu perantau seorang gadis kala itu yang berjuang untuk hidupnya, berjuang untuk agamanya, berjuang untuk ya pergi sembunyi gitu kan, untuk memilih keyakinan ini sangat-sangat tidak mudah, teman-teman gitu. Jadi untuk kalian para pejuang di sana, adik kelas maupun kakak kelas atau ibu-ibu ataupun siapapun kalian yang nonton ini, aku yakin kalian adalah orang yang hebat, kalian adalah orang yang luar biasa. Allah takdirkan kalian lahir di dunia ini, pastinya Allah sudah punya tujuan dan Allah udah punya skenario yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah menyesal menjalani hidup, jangan pernah
merasa aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, oke, kita berkaca dulu apa yang nggak bisa, bagaimana caranya, kayak gitu teman-teman. Jadi saya pun kenapa saya bisa bicara kayak gitu, karena satu kebanggaan untuk saya bisa lulus S1, bisa lulus S2, dan saya bisa istilahnya menikah dengan biaya sendiri, saya bisa membuka toko dan membuka jasa pengiriman sendiri, saya bisa punya karyawan sendiri. Itu semua adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mempercayai itu mungkin karena melihat kegigihan dan perjuangan saya kayak gitu. Makanya setelah saya berpikir seperti itu, saya semakin semangat, saya semakin gigih gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya rintangan, lagi-lagi hati saya hanya ada dengan Allah. Apapun yang terjadi akan ada solusinya. Jadi untuk kalian yang sedang terpuruk, yang sedang merasa tak berguna, ayolah bangun dan angkat kedua telapak tanganmu, minta sama Allah, ya Allah, mulai hari ini aku akan berjuang kembali. Ya Allah, mulai hari ini aku akan memulai dari angka 0, dan bantulah aku. Mulai hari ini aku akan berubah jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih tertata hidupnya. Ya bantulah aku ya Allah, gitulah. Sering-sering mengangkat telapak tangan. Kalau kita lagi atau bahkan saya nih ya,